Berikut adalah panduan bagi dosen di klinik atau instruktur klinik dalam menggunakan Learning Management System yang kita singkat sebagai LMS atau e-learning Warmadewa. Jadi pertama-tama masuklah ke dalam alamat e-learning Warmadewa dengan masukkan lms.warmadewa.ac.id. Kemudian halaman ini akan muncul. Untuk bisa menggunakan sistem di dalam LMS ini, kita harus login terlebih dahulu atau masuk ke dalam sistem ini. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa Indonesia, bila yang lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Kemudian, kita masuk ke dalam login di pojok kanan atas. Klik login, kemudian masukkanlah password, masukkan username dan password. Username adalah NIK yang biasanya diberikan dari universitas atau bisa digunakan NIK yang ada di masing-masing rumah sakit bila sudah terdaftar di dalam sistem LMS. NIK dosen belum terdaftar dalam LMS itu bisa menggunakan akun yang diberikan oleh tim dari e-learning. Kemudian, masukkan username dan password dan klik login. Setelah login, maka halaman ini akan muncul. Ini halaman yang kita sebut sebagai dashboard. Dalam halaman dashboard ini akan terlihat nama-nama topik atau dalam LMS ini kita sebut sebagai course ya, course atau mata kuliah yang bisa diakses oleh pemilik akun tersebut. Misalnya di sini saya masuk dengan akun saya, jadi saya bisa masuk ke dalam blog yang ada di kedokteran dan karena ada mengelola KKN juga, jadi bisa masuk ke dalam sistem di KKN universitas. Kemudian ini terlihat ada beberapa blog yang sedang saya ikuti juga. Misalnya di sini ada muskuloskeletal, ada internal medicine, ada surgery, ada medical humanities, dan yang lain sebagainya. Untuk bisa masuk ke dalam sistem LMS yang ada di prodi profesi atau di stase yang ada di rumah sakit, pertama-tama kita masuk dulu ke site home. Untuk masuk ke site home, kita klik logo e-learning. Kemudian kita turun dan mencari pada course kategori, carilah fakultas kedokteran. Kemudian klik profesi dokter. Dalam profesi dokter sudah terdapat beberapa course yang merepresentasikan bagian atau stase yang ada di dalam pendidikan profesi seperti radiologi, anestesiologi, ilmu kesehatan mata, dan yang lain sebagainya. Sampai di sini yang terakhir ilmu bedah. Jadi masuklah ke dalam course yang sesuai dengan bidang studi yang dosen miliki. Misalnya di sini saya contohkan saya masuk ke dalam course ilmu bedah. Di dalam course ilmu bedah ini atau LMS ilmu bedah ini, di sini ada forum diskusi, kemudian ada template tugas dokter muda yang bisa didownload oleh dokter muda atau diunduh oleh dokter muda untuk digunakan dalam mengerjakan tugas-tugas seperti template journal leading, template manajemen kasus atau laporan kasus, kemudian template refleksi kasus, dan template tutorial klinik. Di sini juga ada forum diskusi, yakni ruang diskusi bagi dokter muda dan instruktur klinik. Mari kita lihat forum diskusi yang ada di dalam ilmu bedah. Di sini sudah terlihat ada satu mahasiswa yang sedang berdiskusi mengenai sebuah kasus perempuan 40 tahun dengan benjolan di lidah. Untuk melihat diskusi tersebut, kliklah pada bagian topik diskusi ini. Nah, di sini ternyata mahasiswa sedang mendiskusikan sebuah kasus benjolan pada lidah dan menanyakan kira-kira diagnosis dan tata laksana yang mungkin yang berkaitan dengan kasus ini. Dan sudah ada seorang mahasiswa juga, mahasiswi ya, yang membalas.
yang menyampaikan kemungkinan diagnosisnya dan penanganan menurut pengetahuan yang ia miliki. Dosen klinis bisa juga memberikan komentar pada kasus ini dengan memilih pada bagian pojok kanan replay atau membalas topik diskusi ini. Jadi, saya contohkan di sini, klik replay. Kemudian, dosen klinis bisa memasukkan informasi atau jawaban yang kira-kiranya tepat untuk pertanyaan dokter muda ini. Misalnya di sini saya berikan apresiasi misalnya. Jadi saya mengapresiasi karena diskusinya cukup bagus di sini. Kemudian bila telah selesai, klik submit. Maka jawaban Anda sudah maka jawaban dosen sudah terekam dalam forum diskusi yang ada di kasus ini. Untuk kembali ke dalam course bedah, maka lihatlah pada bagian atas, pada bagian profesi dokter, kemudian ada bedah. Kita pilih bagian bedah ini. Nah, kita kembali ke halaman atau course ilmu bedah yang tadi. Di sini, di bagian bawah dari template, akan ada pilihan wahana atau rumah sakit yang digunakan oleh mahasiswa di FKIK Unwar atau dokter muda di FKIK Unwar. Jadi ada RSUD Sanjimani, ada BRSU Tabanan, dan Rumah Sakit Mangusada Badung. Dan di bawah itu ada sumber belajar yang juga bisa digunakan oleh mahasiswa dan juga bisa digunakan oleh dosen klinik. Kita masuk yang pertama dulu ya. Jadi ini adalah bagian atau tempat di mana dosen klinik bisa mencari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa sesuai dengan di mana dosen klinik bertugas ya. Misalnya contoh ya, dosen klinik yang bertugas di RSUD Sanjiwani Gianyar, maka kita masuk ke dalam bagian ini. Lalu di sini akan terlihat nama-nama dosen klinik yang mengajar di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Dan di sini ada pilihan tutorial klinik, kemudian ada jurnal reading, kemudian ada juga laporan kasus, dan yang terakhir ada refleksi kasus. Ini mewakili kelompok-kelompok tugas yang ada di dalam stase di ilmu bedah ini. Jadi kita lihat contohnya ya. Di sini ada tutorial klinik yang dibimbing oleh Dr. Gunawan Adiputra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Kita coba lihat pada bagian ini. Nah, di sini terlihat nama-nama mahasiswa yang sudah memasukkan hasil dari tutorial klinik mereka. Pada topik diskusi, ada beberapa kasus yang dimasukkan, misalnya koledokolitiasis tanpa kolangitis dan kolesistitis et causa kolelitiasis. Tentunya ini kasus-kasus yang berkaitan dengan keahlian dari dokter yang yang ada di dalam forum ini ya. Kita lihat salah satu contohnya untuk masuk sama seperti bagian forum sebelumnya. Jadi dipilih diskusi, topik diskusi yang ingin kita lihat. Pada bagian ini, mahasiswa sudah mencantumkan file yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, kita lihat file tersebut. Ya, jadi ini adalah kasusnya.
atau file. Jadi di sini adalah tutorial klinik yang kedua dan pembimbingnya adalah Dr. Madi Gunawan Adiputra dan ini dokter muda yang mengerjakan tugasnya. Ini detail kasusnya ya, identitas pasien, anamnesis, dan yang lain sebagainya. Kita kembali ke dalam LMS. Nah, di sini dokter bisa juga memberikan komentar dari kasus yang sudah dibawakan dengan cara yang sama. Jadi di pojok kanan bawah, kliklah replay. Kemudian masukkan komentar yang layak untuk diberikan. Saya contohkan di sini, saya kembali mengapresiasi mahasiswa tersebut. Kemudian klik submit. Jadi komentar saya sudah bisa masuk di dalam forum ini. Dengan adanya fungsi atau fasilitas ini, maka interaksi akan terjadi di dalam LMS dan interaksi ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tentunya mahasiswa akan mendapatkan manfaat dengan mendapatkan umpan balik atau feedback dari dosen, dan dosen juga bisa mengetahui bagaimana progres perkembangan dari mahasiswa. Kita kembali ke dalam course yang ada di RSUD Sanjivani, yang ada di dalam stase ilmu bedah ya. Jadi kita klik RSUD Sanjivani. Sistem yang sama atau proses yang sama itu berlaku juga untuk dosen-dosen yang lainnya. Jadi, diharapkan dosen dapat masuk ke dalam setiap masing-masing dari forum yang ada di dalam wahana ini, khususnya sesuai dengan tugas-tugas yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya dosen ingin memeriksa tutorial klinik, jadi masuklah ke dalam forum tutorial klinik, atau jurnal reading, jadi masuklah ke dalam forum jurnal reading, atau laporan khusus, atau refleksi kasus, dengan proses yang sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Nah, inilah LMS dari ilmu bedah yang digunakan di Universitas Warmadewa. Kemudian pada sumber belajar, di sini telah disediakan clinical key yang bisa digunakan oleh dosen dalam mencari jurnal dan buku-buku yang berbayar. Jadi clinical key ini adalah jurnal dan buku terbitan Elsevier, salah satu penerbit jurnal terkenal ya, internasional, yang sudah dibantu oleh fakultas dengan berlangganan yang harga yang cukup lumayan ya, ratusan juta. Jadi mohon digunakan dengan maksimal sumber belajar ini. Untuk masuk ke dalam clinical key, user dan password telah disediakan di bawah ini. User dan akun clinical key dosen ada di bawah ini ya. Jadi ini adalah usernya dan passwordnya adalah ini. Kemudian di bawahnya juga ada perpustakaan digital Universitas Muhammadiyah. Nah, di sini juga ada video kuliah tumor yang juga sudah diberikan oleh dosen klinik ya. Jadi dosen klinik juga bisa masukkan sumber-sumbernya ke dalam sini. Dan untuk memasukkan sumber-sumber tersebut, bisa dipandu di awal oleh dokter dari tim e-learning ya. Jadi nanti setelah bisa sendiri, diharapkan dosen klinik bisa mandiri untuk masukkan sumber-sumber belajar pada bagian sumber belajar ini. Baiklah, itu semua adalah fasilitas yang ada di dalam prodi profesi. Sekarang kita lihat fasilitas yang ada di prodi kedokteran atau program studi sarjana. Kita kembali lagi ke fakultas kedokteran. Nah, pada skenario ini misalnya dokter dari dosen klinik ya, itu juga mengajar di prodi pendidikan dokter ya atau sarjana. Jadi dokter juga bisa memberikan interaksi ya di dalam LMS yang ada di pendidikan preklinik.
Jadi contohnya seperti ini, dokter bisa masuk ke dalam prodi pendidikan dokter, kemudian masuk ke tahun ajaran yang saat ini berlangsung, misalnya saat ini adalah genap 2020-2021. Kemudian masuklah ke dalam blok yang dokter di sana sebagai tim pengajar. Saya contohkan di sini, kita masuk ke dalam, jadi dokter misalnya di sini mengajar di dalam blok internal medicine ya. Jadi kita masuk ke dalam blok 3.6 internal medicine. Kelas 6 ini artinya adalah semester 6. Jadi di sini adalah blok 3.6 internal medicine semester 6. Klik pada bagian ini. Setelah masuk di dalam course internal medicine ini pada semester 6, dokter bisa melihat di sini sudah ada beberapa sumber yang bisa digunakan ya. Misalnya ada buku blog, kemudian kontrak perkuliahan, itu bisa dokter lihat ya, bisa baca di sini. Kemudian ada juga di sini sumber belajar yang sama seperti pada prodi profesi ya. Jadi ada clinical key dan ada perpustakaan digital. Kemudian bila kita turun ke bawah, di sini akan ada segmen-segmen atau unit-unit pembelajaran di dalam blok internal medicine ini. Misalnya yang pertama itu ada dasar tindakan ilmu penyakit dalam, kemudian ada sistem respirasi yang SKS kedua ya, unit kedua. Unit ketiga ada sistem gastrointestinal dan seterusnya ya. Jadi di sini ada 6 unit. Nah, misalnya kita masuk ke dalam unit yang pertama, dasar dan tindakan pada ilmu penyakit dalam. Ya, kita sudah berada di dalam unit yang pertama. Di sini sudah ada beberapa materi ya, mulai dari sumber-sumber bahan kuliah, PowerPoint, dan juga di sini juga ada rekaman-rekaman dari kuliah tersebut ya, video-video ini. Ini bisa dokter akses untuk mungkin sebagai bahan dalam bisa digunakan dalam memberikan kuliah atau memberikan diskusi ya kepada mahasiswa atau untuk penyegaran begitu misalnya untuk melihat-lihat materi-materi yang ada di dalam unit ini ya, dasar dan tindakan ilmu penyakit dalam begitu. Nah, yang terpenting yang dokter harus lakukan ya, ketika dokter memberikan atau sebagai dosen di dalam dosen pengajar ya, tim pengajar juga dalam blok ini, dokter harus rutin untuk melihat tanya ahli. Apakah itu tanya ahli? Mari kita lihat ya. Forum tanya ahli ini. Kita masuk ke sini. Ya, forum tanya ahli ini adalah sebuah media yang digunakan bagi mahasiswa untuk bertanya tentang kasus-kasus terkait topik yang ada di dalam unit pembelajaran ini. Jadi ini adalah unit tentang dasar-dasar pemeriksaan dalam ilmu penyakit dalam. Di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang bertanya. Jadi kita lihat diskusi ini yang digunakan ini adalah kelompok mereka ya. Jadi kita masuk ke single group discussion satu, jadi kelompok kecil satu. Apa pertanyaan yang ditanyakan? Kita masuk ke dalam diskusi ini. Nah, di sini sudah terlihat ini mahasiswa dengan nama dan NIM berikut ini bertanya beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini juga sudah diberikan keterangan ditujukan kepada siapa. Misalnya di sini pertanyaan pertama ya ditujukan kepada Dr. Eka Saputra. Jika pasien menolak melakukan pemeriksaan penunjang, bagaimana cara menetapkan diagnosis? Kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Dr. Masyeni. Saat kapan dikatakan dubius et malam dan dubius et bonum? Nah, kebetulan di sini sudah dijawab juga oleh Dr. Masyeni ya.
Jadi di sini sudah dijawab bila prognosisnya jelek yang disebut sebagai dewi saat malam ya, seperti pasien kanker dan yang lainnya. Dan dokter di sini juga sudah menjelaskan dewi saat bonam. Nah, disinilah bentuk interaksi atau pembelajaran interaktif ya. Jadi mahasiswa menjadi mendapatkan jawaban dari atas pertanyaannya. Kemudian dosen juga bisa melihat bagaimana pemahaman mahasiswa dan semua ini tentunya terekam di dalam sistem LMS. Jadi misalnya akan ada pemeriksaan atau akreditasi ya contoh ya. Apakah pembelajaran sudah berjalan secara digital atau daring gitu? Jadi ini sudah menjadi bentuk rekaman pembelajaran tersebut. Diharapkan dosen klinik rajin ya untuk melihat forum-forum tanya ahli ini atau forum-forum diskusi yang ada di dalam prodi profesi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya agar pembelajaran pembelajaran yang ada di dalam FKIK Unwar ini berjalan dengan baik. Ya, sekian mungkin panduan langsung ya yang saya tunjukkan di sini. Ini juga sudah direkam ya, jadi berupa video yang dapat dokter tonton atau simak berkali-kali. Bila misalnya ada kelupaan begitu, jadi tidak akan menjadi kendala lagi bila dokter terlupa ya, karena bisa ditonton kembali berulang-ulang. Ya, sekian panduan yang bisa saya berikan. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat.